البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Atsabahullah. Sekarang kita masih berada pada artikel yang berikutnya, yaitu Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Kita lanjutkan, barakallahu fikum, disimak baik-baik matan bagian atas itu. Setelah beliau menyebutkan mukaddimah pembukaannya, dijelaskan juga oleh Syekh Shalih Fauzan, kemudian beliau mengawali yang pertama, pembatal keislaman yang pertama, al-awwal, yang pertama disimak, asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Yang pertama disimak, asyirku fi ibadatillahi azza wa jal. Di matan bagian atas itu yang punya kitabnya ada. Jadi pembatal keislaman yang nomor satu adalah berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menduakan Allah taala dalam beribadah, tidak menunggalkan, tidak mengesahkan, nyembah Allah taala, kemudian nyembah berhala, nyembah patung, nyembah kuburan. Itu merupakan pembatal keislaman yang pertama, yang paling besarnya. Karena kesyirikan ini merupakan apa? Kedzaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ungkapan Luqman Al-Hakim dikisahkan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Wahai putraku, kamu jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kesyirikan itu merupakan kedzaliman yang sangat besar. Jadi kedzaliman yang paling besar adalah apa? Kesyirikan. Zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat biar tambah jelas. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, bagian bawah itu syarahnya, disimak. A'dhamu anwa'ir riddah, macam-macam riddah, yang macam-macam kemurtadan yang paling besar, asyirku fi ibadatillah, berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Menduakan. Jadi dia tidak memurnikan ibadah hanya untuk Allah taala, tapi dia menduakan. Nyembah Allah taala, nyembah yang lainnya juga. Nyembah Allah taala, nyembah berhala, nyembah patung, nyembah kuburan, nyembah batu besar, nyembah pohon besar. Seperti itu. Karena kita lewati dahulu, definisi syirik yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan para ulama. Apa itu definisi syirik yang paling bagus? Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Itu menyamakan yang selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala, menyamakan yang selain Allah taala dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah taala. Seperti ibadah ini, khusus enggak untuk Allah taala aslinya? Khusus, tapi mereka menyamakan. Menyamakan antara apa? Nyembah patung, nyembah berhala, nyembah kuburan. Seharusnya sesembahan yang mutlak dia beribadah hanya untuk siapa seharusnya? Untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi dia duakan. Itu namanya kesyirikan namanya. Bisa dipahami ya? Namanya kesyirikan. Jadi menyamakan yang selain Allah taala dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti minta kekayaan, minta agar diberkahi rezekinya, minta agar dilariskan dagangannya, tapi mintanya kepada selain Allah taala.
Itu berarti kesyirikan, menduakan. Nah, kita lihat di sini, bi an ya'budu ma'allahi ghairah. Seperti contohnya dia menyembah bersama Allah yang lainnya. Nyembah Allah, nyembah pohon juga. Nyembah Allah, nyembah batu juga, seperti itu. Ka'an yadbah li ghairillah. Contoh yang lain seperti orang yang menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Jadi dia ada dua kemungkinan, nyembelihnya dengan nama Allah, bismillah, tapi untuk selain Allah Ta'ala. Atau yang kedua, nyembelihnya bukan dengan nama Allah Ta'ala, bismi fulan, bismi alan, bismi mbah fulan misalkan, dengan nyebut nama mbah fulan misalkan. Itu juga termasuk kesyirikan juga. Paham ya? Nah, dua-duanya dilarang dalam syariat. Jadi kalau bismillah dengan menyebut nama Allah, ya pastikan sembelihan itu hanya untuk Allah Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa makna nusuki itu? Dzabhi. Katakanlah sesungguhnya salatku dan sesembelihanku. Nusuki dzabhi, sembelihanku. Paham ya? Hidupku dan matiku hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini. Au yandur li ghairillah, atau dia bernadar untuk selain Allah Ta'ala. Apa contohnya bernadar untuk selain Allah Ta'ala? Aku bernadar, kalau sembuh penyakitku, aku akan berpuasa untuk mbah fulan. Nah itu, berpuasa untuk pohon beringin, berpuasa untuk batu besar. Oh ya, berpuasa untuk kiai fulan. Itu namanya bernadar untuk selain Allah Ta'ala. Itu termasuk kesyirikan juga. Paham ya? Karena nadar, ya, pastikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Au yasjud li ghairillah, atau bersujud kepada selain Allah Ta'ala. Sujudnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada kuburan, sujud kepada nenek moyangnya yang sudah meninggal, sujud kepada mbah-mbahnya, sujud kepada pembesarnya, itu semuanya masuk. Semuanya masuk dalam kategori apa? Kesyirikan, wal'iyadzubillah. Kita lihat sini. Au yastaghitsu bi ghairillah fi ma la yaqdir alaihi illallah. Ini penting juga, ini perhatikan. Atau dia beristighatsah. Apa sih istighatsah itu? Istighatsah itu meminta agar dientaskan kegentingan dan dihilangkan apa? Kesusahan. Meminta agar dientaskan dari kegentingan dan dihilangkan dari apa? Kesusahan, itu namanya istighatsah. Tapi mintanya kepada selain Allah Ta'ala. Tahu ya? Allahumma ya Abdul Qadir Jailani, misalkan astaghits bik misalkan. Nah, ya Allah, campur-campur, ya Allah, wahai Abdul Qadir Jailani, aku beristighatsah kepadamu misalkan. Masuk. Allahul musta'an. Hati-hati. Pada perkara yang tidak dimampui kecuali hanya Allah Ta'ala. Seperti apa tadi? Menghilangkan kegentingan, mengentaskan kesusahan. Siapa yang mampu? Hanya Allah Ta'ala. Dia mintanya kepada wali fulan, kepada mbah fulan, kepada orang saleh misalkan. Paham ya? Itu enggak akan apa? Bisa. Nah, dalam artian itu kesyirikan. Beda halnya minta pertolongan yang sifatnya apa? Orang mampu. Itu boleh. Paham? Misalkan dia dikejar pembegal, ya kan? Dikejar pembegal, dia minta tolong pada orang yang di depannya. Mungkin polisi atau mungkin orang yang punya kekuatan, minta tolong dientaskan dari gangguan pembegal tadi. Dia hidup mampu hadir. Boleh enggak? Boleh enggak itu? Boleh, terpenuhi syaratnya. Syaratnya 3. Ayyakuna hadiran, ayyakuna hayyan, ayyakuna qadiran. Syaratnya 3 ini. Istighatsah kepada selain Allah Ta'ala dan dia mampu hidup, hadir, boleh. Bisa dipahami ya? Nah, itu bedanya. Tapi kalau perkara yang tidak dimampui kecuali hanya Allah Ta'ala yang mampu, itu kesyirikan. Paham? Misalkan paceklik yang panjang, dia mintanya kepada selain Allah Ta'ala misalkan, agar segera dientaskan kegentingan, biar enggak paceklik lagi, biar enggak kemarau lagi, mintanya kepada selain Allah Ta'ala, itu syirik. Sudah tahu yang menurunkan hujan, yang menghentikan hujan siapa? Allah Subhanahu wa taala kan, mintanya malah kepada Mbah Fulan Mbah Alan. Akhirnya Mbah Fulan tadi yang katanya paranormal tadi, atau katanya pandai untuk nerawang, katanya di Terawang gitu ya. Nah, barakallahu fiik, nyarankan tancapkan sapu lidi depan rumah. Sapu lidinya diarahkan ke langit. Paham ya? Kemudian tancapkan itu bawang putih, bawang merah, cabai. Paham ya? Berdoa di situ, kata syirik. Siapa yang mampu menurunkan hujan? Siapa? Yang mampu menurunkan hujan, menghentikan hujan hanya Allah Ta'ala. Ritual orang-orang awam sebagian yang jauh dari ilmu akidah tauhid yang benar seperti itu biasanya ya. Minta hujan dengan cara tadi itu ritualnya.
Sapu lidi diarahkan ke arah langit, ya kan? Kemudian ada ditancapkan ada cabai, ada bawang putih, bawang merah, minta hujan katanya. Allah musta'an. Kenapa itu kesyirikan? Karena ada syariatnya. Namanya apa? Istisqa. Ya kan? Namanya istisqa, meminta hujan dengan cara salat istisqa. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma skina, Allahumma skina. Ada doanya. Bukan dengan cara syirik tadi. Masa sapu lidi diarahkan ke langit? Sapu lidi diarahkan ke langit, kemudian ditancapkan situ sapu lidi tadi di ujungnya itu ada bawang putih, bawang merah, ada cabai, minta hujan. Aneh sekali ritualnya kan? Allahumma musta'an. Nah, kita lihat. Hadza a'dhamu anwa'ir riddah, ini adalah jenis kemurtadan yang paling besar, itu syirik. Sampai-sampai datang dalam hadis yang sahih, hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada segenap para sahabat, ala ukhbirukum bi akbar kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Apa kata para sahabat radhiyallahu anhum? Qalu bala ya Rasulullah. Tentunya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, al-isyraku billah. Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa besar yang paling besar. Kita lanjutkan lagi. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Itu sambungannya. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh Allah telah haramkan bagi dia surga dan tempat kembalinya di neraka, dan tidak ada bagi pelaku kesyirikan itu seorang penolong, enggak ada. Yang kedua, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan. Selain kesyirikan, syirik akbar, nah akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi syirik akbar yang bentuk kesyirikan ini enggak diampuni kecuali dengan tobat. Wa man yusyrik billah, atau yang tadi itu apa, barakallahu fik, selain kesyirikan, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, sungguh dia telah membuat kedustaan yang sangat agung. Berikutnya, wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Wal iyad billah. Allahumma sallim sallim. Kesyirikan syirik akbar menghancurkan semua amalan. Jadi amalan di dunia walaupun bisa dikatakan sebaik apapun amalannya, tapi kalau sudah tercampur syirik akbar ini, wal-iyadu billah, hancur semua amalannya. Nanti di akhirat ditampakkan bagaikan apa? Debu yang berterbangan. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kemudian kami tampakkan, kami persembahkan amalan-amalan yang dulu mereka amalkan di dunia, yang dicampur dengan kesyirikan, kemudian kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Wal iyad billah. Antum paham maksud debu berterbangan? Dijelaskan para mufassirun, di antara maknanya adalah di ruangan tertutup, kemudian ada lubang seperti itu, akhirnya masuk cahaya matahari. Biasanya kalau masuk cahaya matahari, itu kan ada semacam debu-debu kecil yang terbang itu, kena itu dipermisalkan sangat lembut sekali, jadi nggak ada nilai sama sekali. Waliyadzubillah. Ancaman kepada para nabi dan rasul, kalau berbuat kesyirikan apa ancamannya? Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur semua amalan yang dulu mereka kerjakan, hancur. Kemudian ancaman yang lainnya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik wahai Muhammad, niscaya akan hancur amalanmu dan kelak engkau termasuk orang-orang yang rugi. Waliyadzubillah. Kesyirikan waspada. Kita balikin lagi, fasyirku huwa akhtaru anwa'ir riddah. Maka kesyirikan itu merupakan jenis kemurtadan yang paling berbahaya. Wa huwa an ya'budu ghairallah bi ayyi naw'in min anwa'i ibadat. Lihat ini, yaitu seseorang beribadah kepada selain Allah dengan
Dengan apa? Dengan berbagai macam apapun daripada ibadah yang ada ini. Intinya dia beribadah kepada selain Allah Ta'ala dengan jenis ibadah apapun. Tapi ingat ya, selain Allah Ta'ala. Berdoa. Ya Mbah Fulan, ya Mbah Alan, ya Abdul Qadir Jailani, ya Hallaj, ya Ibn Arabi misalkan seperti itu. Ya Al-Baydawi misalkan seperti itu. Naam, ya Syamsan, Allah musta'an seperti itu. Meminta pada selain Allah Subhanahu wa taala. Bidzabah atau dengan bentuk sembelihan. Bin nadr atau dengan bentuk nadar. Bil istighatsah atau dengan bentuk istighatsah. Bil isti'anah atau dengan bentuk isti'anah, minta pertolongan. Fima la yaqdir alaihi illallah. Ini penting sekali ini. Minta pertolongan pada perkara yang tidak dimampui kecuali hanya Allah Ta'ala. Berarti mafhumnya, kalau yang kita mintai tolong itu orangnya mampu, hadir, hidup, boleh. Faham? Contohnya gini. Antum di Jawa, orang tua antum di Sumatera, minta tolong agar ditransfer fulus atau uang ke Jawa misalkan. Mafhum? Orang tua antum masih hidup, ya kan? Mampu hadir secara suara itu boleh. Paham ya? Nah, beda halnya orang yang lumpuh, waliyadzubillah, lumpuh, hidup, ya, dia hidup, hadir tapi nggak mampu. Itu namanya sia-sia kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Orang lumpuh atau mintai bantuan, tolong Mbah, tolong Pak, tolong. Orang yang lumpuh nggak usah apa-apa, hidup orangnya, hadir orangnya, tapi nggak mampu, itu sia-sia namanya. Terus bagaimana? Pastikan 3 syarat tadi itu. Ayyakuna hadiran, hayyan, qadiran. Hadir, hidup, mampu. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fiik tambah jelas. Yad'ul mauta, atau contoh yang lain, dia berdoa kepada para mayit. Ya Mbah Fulan, ya Mbah Alan, dah mati dipanggil-panggil. Ini terbalik. Seharusnya yang sangat memerlukan, pertolongan, sangat memerlukan bantuan, itu orang udah mati atau yang masih hidup? Orang yang mati perlu doa kita, bukan kita yang hidup malah minta kepada yang mati. Terbalik kan? Allahul musta'an. Lihat itu. Yastaghiitsu bil qubur, mereka beristighatsah kepada kuburan-kuburan. Kadang kuburan enggak jelas kuburan siapapun, ya kan? Enggak jelas itu kuburan siapa, manusia atau bukan, dulu salat atau enggak, dibangun dah kuburan itu, bangun tinggi itu, ada kubahnya udah. Dihias-hiasi setan, itu kuburan wali. Padahal enggak jelas siapa. Nah, siapa yang dimakamkan di situ, kemudian dulu salat atau tidak, kuburan manusia atau bukan, udah dihias-hiasi setan, akhirnya orang mengelilingi kuburan tadi. Allahumma musta'an, kesyirikan. Kita lihat sini barakallahu fiik, wa yastanjidu bil amwat, dan memanggil-manggil orang dah mati. Ya fulan, ya alan, ya fulanah binta fulan, manggil-manggil orang dah mati. Ini termasuk kesyirikan ya. Hadza huwa akhtar anwa'ir riddah wa 'adhamuha. Ini merupakan apa? Jenis kemurtadan yang paling bahaya dan paling besarnya. Wa hadza 'alaihi katsirun mimman yad'un al-Islam. Penting ini. Dan yang seperti ini terjadi, kebanyakan orang-orang yang mengaku-ngaku Islam ya. KTP-nya mungkin agamanya Islam, tapi enggak terasa terjatuh dalam apa? Kemurtadan ini waliyadzubillah. Karena orang kadang taunya bukan, ternyata iya. Maksudnya taunya bukan kesyirikan, padahal itu adalah kesyirikan. Kita lihat ini. Yabnunal adrihah wa yatufuna biha. Mereka membangun adrihah. Apa adrihah? Bangunan-bangunan di atas kuburan. Itu adrihah. Kalau zaman sekarang ya yang bahasa ngetrennya kijing lah. Paham ya? Batu nisan. Paham ya? Nah, kalau antum melihat kuburan para sahabat di Maqbarah Baqi yang ada di barakallahu fi Madinah itu rata. Paling-paling walaupun gundukan yang sejengkal aja. Untuk nandain saja, enggak ada nama Fulan bin Alan, sahabat Fulan bin Alan, sahabat Fulanah bintu Fulan atau Fulan bin Alan, enggak ada. Rata. Nah, makanya disebutkan dalam hadis itu, wala la tada' qabran musyrifan illa sawaitah. Jangan kamu meninggalkan kuburan yang meninggi kecuali diratakan. Kalaupun harus tinggikan sejengkal saja, itu untuk menandai saja. Itu pun tanpa nama tandanya. Tanpa nama. Terus bagaimana? Tanah atau batu atau kayu? Tanah atau batu atau kayu? Nama enggak ada nama. Mafhum? Itulah kuburan yang syar'i, tidak dibangun batu nisan. Kemudian kalau udah sewonan, tahu sewonan tuh? Orang Jawa punya paham ya, acara sewonan, dah 1000 hari itu pasang batu nisan.
Allah musta'an. Nanti batusan pilihkan yang paling bagus batu nisannya gitu ya. Sebagian mereka ada yang dibangun itu kuburannya. Dibangun dikasih kayak kamar, ghurfah, kamar itu. Paham ya? Ada kuncinya juga. Jadi mau masuk ke kuburan itu ke yang orang di kuburan ini di dalam kamar ada kuncinya, ada kunci khusus itu. Ada pintunya juga. Jadi kayaknya layaknya kayak di dalam rumahnya gitu loh. Sebagian tempat seperti itu. Allah musta'an. Anda pernah dengar juga waktu di daerah Sulawesi sana, daerah Takalar waktu itu, diceritain sebagian tempat kuburan itu dibikin kayak kamar, ada kipas anginnya dalamnya. Kipas anginnya ada di dalamnya. Berarti kan keyakinannya aneh gitu loh. Untuk apa? Sebagian mereka bahkan ada televisinya di dalamnya itu. Bayangkan itu. Allah musta'an. Jadi pemikiran sebagian orang mungkin ya, pemikiran itu meyakini jadi yang dikuburkan itu masih merasakan seperti kita di dunia itu, dingin ya kan, pakai kipas angin ya, bisa nonton TV atau apa gitu kan. Allah musta'an. Itu semuanya pemikiran yang batil. Kehidupan dunia dengan apa? Alam kubur dah lain. Kita lihat di sini. Barakallahu fiikum. Wa yatufuna biha, mereka mengelilingi kuburan tadi. Dibangun di atasnya kijing atau batu nisan tadi dikelilingi. Wa yadbahuna laha, dan mereka menyembelih sembelihan untuknya. Wa yangdaruna laha, dan bernadar untuknya. Wa yataqarrabuna ilaiha, dan mereka mendekatkan diri kepada kuburan-kuburan tadi, bangunannya yang di atas kuburan tadi. Yaqulun, perhatikan ini, mereka mengatakan li annaha tuqarribuhum ilallah. Nah, barakallahu fiik. Mereka mengatakan bahwasanya bangunan-bangunan tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala katanya. Allahul musta'an. Hum yataqarrabuna laha. Mereka mendekatkan diri kepada Allah taala dengan kuburan-kuburan, di bangunan-bangunan yang di atas kuburan tadi. Naam. Wa hiya bizamihim tuqarribuhum ila Allah azza wa jal. Yang mana bangunan tadi yang di atas kuburan tadi dengan sangkaan mereka itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Limada lam yataqarrabu ila Allah minal asl? Kenapa orang-orang itu tidak langsung gitu loh? Langsung mendekatkan diri kepada Allah taala secara asalnya, enggak perlu pakai perantara kuburan atau bangunan di atas kuburan tadi. Wa yatruku hadhil matahat, dan meninggalkan apa bangunan-bangunan ini. Liyataqarrabu ila Allah, untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah taala, fa innahu qaribun mujib. Ini penting ini. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha dekat dan juga mengabulkan doa. Mengabulkan doa seorang hamba. Sehingga karena dekat itu enggak perlu pakai perantara. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i ila da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Jika hamba-hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah diriku dekat. Dekat Allah taala. Apa kaidahnya? Qaribun min ibadih. Apa? Qaribun ibadih ba'inun an khalqih ulun fi dzatih. Tiga ini kaidahnya. Kaidah tiga ini. Dekat dengan hambanya, terpisah dari makhluknya, tinggi seradatnya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita enggak nampak, walaupun Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, tapi dekat dengan hambanya. Dan keadaan hamba yang paling dekat ketika hamba itu ngapain? Sujud. Ya kan? Nah, barakallahu fiik. Kita balikin lagi sampai bawah itu, perhatikan. Limada tataqarrabuna lil makhluqin? Kenapa kalian justru mendekatkan diri kepada para makhluk? Wa taqulun, seraya kalian berkata, al makhluqun yuqarribunana ila Allah. Lihat, para makhluk itu mendekatkan diri kita kepada Allah taala katanya. Halillahu subhanahu wa ta'ala ba'id. Ini penting. Apakah Allah taala itu jauh? Sampai ngomong kayak gitu, apakah Allah taala jauh? Ingat-ingat kaidah tadi. Uluwun fi dzatih ba'inun an khalqih qaribun min ibadih. Tinggi seradatnya, dekat dengan hambanya, terpisah dari makhluknya. Paham ya? Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Halillahu aghlaqa abwabah? Apakah Allah taala itu nutup pintu-pintunya? Halillahu la ya'lam wa la yasma' khalqah? Apakah Allah taala itu tidak mengetahui, tidak mendengar makhluknya? Wa la yara ma yaf'alun, dan tidak melihat apa yang mereka kerjakan? Allahumma musta'an, seperti itu keadaan mereka. Jadi mereka dengan alasan tadi mendekat kepada
kuburan, ya kan, bangunan-bangunan atas kuburan. Alasan mereka untuk apa? Mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah alasan yang bohong. Alasan yang tidak ada apa? Sumbernya. La dari Al-Qur'an wala dari As-Sunnah. Itu hanya apa? Prasangka, dugaan dan bisikan syaitan yang terkutuk agar mereka senantiasa di atas kesyirikan wal'iyadzubillah. Kalau ingin langsungan, Allah Taala dekat, ya kan? Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jaminan sudah. Telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian padaku, aku kabulkan untuk kalian. Bayangkan kurang apa lagi. Wallahu a'lam bissawab. Yang kita ambil, semoga kita dilindungi dari dosa besar yang dikenal yang kesyirikan ini, syirik akbar yang bisa menghancurkan semua amalan wal'iyadzubillah. Allahumma sallim nasallaha as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.